KDM mempersilahkan masyarakat melakukan penganiayaan. Mana kecap mana kecap? Oh, ini. Ang, ada yang nanya nih. Ya, Mang Iwan. Ini dia nanya, itu sarung dipakai terus tiap hari. Sebenarnya dicuci nggak sih? Jadi cuci atuh, Mang Iwan. Kapan katanya dicucinya? Kapan ya? Oh, malah balik nanya. Aja lupa. Alam satu suro, Mang Iwan. Oh, malam satu suro. Ya, orang-orang nyuci keris, saya nyuci sarung. Apa tuh? Sarung keramat berarti. Ya dah, kita langsung aja mulai. Oke, baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa ini yang lagi rame, Mang Iwan? Nah, ini ada yang nazar mau jalan kaki dari Monas ke Gedung Sate kalau Persija kalah katanya. Oh, Nah, terus ada juga berita yang bilang katanya konten Bapak Aing itu settingan. dibilang settingan. Terus ada profesor perempuan yang bilang katanya sayembara Bapak Aing itu memprovokasi. Aduh, ambil kesimpulan gitu dari mana asalnya itu? Ya nggak tahu mah. Mungkin pemikiran dia aja kali. Oke lah, langsung aja ke video pertama. Ini tentang apa nih, Mang Iwan? Nah, video pertama ini Bapak Aing melakukan sidak di wilayah tambang sekitar Subang kayaknya. Oke, siap. Play. Mana bosnya? Ya? Mana izinnya coba liatin. Masih bandel nambang. Mereka dia. Masih mana adanya? Masih bandel nambang. Kita akan besok saya pasang benteng di depan di jalan provinsinya. Suruh bubar tuh mobilnya, sudah jalan semuanya, Pak. Masih bandel kenapa? Pak, kemarin kita sempat berhenti Pak, diberhentiin total Pak, total berhentiin. Nah, Saya terus? bilang ke anak-anak pokoknya sabar. Pak Dedi ini lagi meramu agar teman-teman bisa dapat kerja lagi. Ini kita data udah saya kasih ke yang waktu itu kontak. Iya, sudah. Ada kontak ya Pak, alhamdulillah. Iya, sudah datanya. kasih datanya. Heeh. Udah, ada sebulan lebih Pak berhenti Pak. Terus? Nah terus anak-anak teh, Pak gimana saya kok nggak dipanggil aja anak-anak? Udah gimana sudah gitu? kita kontak tapi nggak ada yang respon. Sekarang gini aja, besok, ayo anak-anaknya berapa orang saya kirim bis ke sini. Siap Pak. Ada 69 Ya kemarin. Pak. udah, saya kirim bis ke sini besok langsung saya kasih dana kompensasi langsung kerja. Siap, Sama alhamdulillah, barengkan Pak. dengan Siap, Pak. itu. Siap, Pak. Ya. Sambil nanti kita bicarakan, misalnya gini, ini jadi hilir bukan jadi hulu. Oh iya siap Pak. Siap. Ya kan? Kalau jadi hilir ngirimnya barang jadi. Iya. Dalam bentuk hotmix. Hotmix. Siap, Hotmix-nya bisa untuk perbaikan jalan di wilayah sini tidak jauh jaraknya. Siap, Pak. Atau kan bisa kerjasama dengan perusahaan hotmix yang sebelah. Bisa Pak, bisa. Jadi barangnya ya dikirim ke yang terdekat. Siap. Daripada dia ngambil barang dari luar, mobilnya mobilisasinya tinggi, Siap. gitu. Bisa kerjasama kan? Bisa kan kerjasama? Bisa, Pak. Jadi Emang bahan baku dia tidak ngambil dari tempat lain, pabrik hotmix-nya, Ya, ya, ya. ngambil dari sini, Bisa, Pak. sehingga pengangkutannya jaraknya lebih dekat. Nah, itu Mang sidak Bapak Aing di daerah tambang. Nah, ini kita bisa melihat dua hal, Mang Iwan. Apa aja itu Mang? Yang pertama, kalau Bapak Aing sidak, itu mendadak. Ya iya atuh namanya juga sidak. Iya, sebab kalau pemberitahuan terlebih dahulu namanya kunjungan. Ya iyalah, sok yang keduanya apa? Nah, dan yang kedua masalah solusi. Bapak Aing selalu memberikan solusi pada setiap kebijakan yang diambilnya. Pertama tadi solusi untuk para pekerja tambangnya, dan yang kedua itu solusi untuk pemilik tambangnya. Kan sudah jelas tadi di video ada. Kalau mau lebih lengkapnya silahkan kunjungi akunnya Bapak Aing gitu ya. Ya di sana lebih lengkap. Ya soalnya video Bapak Aing rata-rata panjang, Mang Iwan. Kalau kita hadirkan di sini utuh, durasinya kita panjang banget jadinya. Iya bener Mang, nanti pembahasannya jadi dikit. Langsung aja yang kedua kita kebut. Karena apa? Kenapa? Karena sebentar lagi Persib lawan Persebaya final Piala Presiden. Aha. Oh iya. Nah, ntar kalau misalnya Persib juara gimana? Ya berarti menang lah. Ya iya tuh juara mau menang, maksudnya Mamang ada nazar enggak? Ya najar-najar. Ya kali kayak orang itu Mamang mau nazar gitu. Ya ntar kita bahas yang kedua dulu apa nih?
Nah, yang kedua ada yang nyebut kalau konten Bapak Aing itu settingan. Oh, ada yang bilang begitu. Ya, makanya langsung dijelasin sama Bapak Aing. Siap. Play. Konten belusukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali disorot tajam oleh warganet dilansir Rabu 5 Agustus 2026. Sorotan itu muncul setelah sejumlah rekaman kamera di balik layar aksinya beredar luas di media sosial. Rekaman itu salah satunya diunggah di akun Instagram @suaraakarrumput. Saya sangat ingat video itu. Itu video si Aki, perjalanan saya menuju gedung sate. Dia mulung plastik di pinggir jalan di daerah Ciater bersama niniknya. Pada saat saya mengambil gambar, tiba-tiba banyak rombongan mobil yang berhenti kemudian mengambil gambar juga. Dan saya persilahkan. Ya memang saya kemana-mana bawa kamera, merekam setiap percakapan saya, apapun dengan masyarakat. Kemudian memang saya upload di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram, betul itu. Dan bagi saya kan nggak ada masalah melakukan itu. Lumayan kan ngirit-ngirit biaya kontrak media. Nah selanjutnya juga banyak warga yang sering merekam ketika saya melakukan kegiatan. Pasti kameranya juga terlihat. Tinggal pertanyaannya adalah apakah itu disetting atau tidak? Gampang. Aki itu saya tahu itu alamatnya di sekitar Ciater. Dan setelah pertemuan saya selalu mencatat di mana dia alamatnya, rumahnya, dan KTP-nya. Agar apa yang saya lakukan bermanfaat, agar besok kalau Aki ada masalah apa-apa saya bisa membantunya. Nah nanti kalau ingin membuktikan bahwa Aki itu disetting atau tidak, gampang. Wawancara Akinya langsung oleh teman-teman. Nah, itu Mang jawaban dari Bapak Aing. Ya, jadi jelas kan di sini Bapak Aing memberikan tantangan untuk membuktikan ini settingan atau bukan. Silahkan buktikan sendiri gitu kan. Ya iyalah. Ah, yang jadi permasalahan kan sekarang gini ya. Di setiap kepala daerah, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota, semua kepala daerah itu sekarang sudah main media sosial. Oh semuanya Mang? Iya, emang udah zamannya Mang Iwan. Ya, kepala kayak Bekasi, Depok, ya, Maluku Utara, semua main. Hanya saja bedanya apakah krunya itu dibentuk sendiri ya, kayak Bapak Aing karena sudah lama kan main YouTube sebelum jadi gubernur, atau memang yang disediakan oleh pemerintahnya atau misalnya tim dari Pemkabnya atau Pemprovnya. Itu yang jelas semua ada, baik itu akun pribadi maupun akun dari tim pemerintahannya. Pasti. So ketik siapa? Ya, ketik nama gubernur atau nama wali kota atau bupati, ketik ya. Pasti ada akun pribadinya. Pasti itu. Ya, minimal sebagian besar ada akun pribadinya. Itu. Betul. Udah zamannya atuh masih mempermasalahkan kayak begitu aja, ini ketinggalan. Itu yang ngikutin dari lama kali Mang. Iya, sok lah. Kita tinggalin aja orang-orang yang ketinggalan. Iyalah tinggalin. Lanjut. Nah, berikut ini ada kondisi terkini pasar Cikarang Mang yang kemarin sempat kita bahas. Nah, ini kondisi setelah jualannya. Oh, coba kita lihat apa yang terjadi setelah mereka berdagang. Play. Ya begitulah Mang kondisinya. Parah banget emang Iwan. Iya parah. Iya, sampai segitunya. Usut Mang. Emang nggak bisa apa itu para pedagang ya menyiapkan satu karung itu masing-masing untuk sampahnya masing-masing gitu, tidak dibiarkan berserakan begitu aja. Ya mungkin mereka berpikirnya ada tukang sapu kali Mang. Ya masalahnya kan tukang sampah, tukang sapu, siapa yang gaji? Pemkab dan Pengprov. Nah, Ya mungkin mereka juga merasa udah bayar iuran sampah kali Mang. ya iya, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau mereka itu istilahnya menyiapkan sendiri ya tempat-tempat mereka dari karung. Jadi petugas kebersihan tinggal ngangkutin. Kalau kayak gini mah seolah-olah jadi kayak apa ya? Menyepelekan. Iya kayak ngegampangin. Iya, jadi kayak menyepelekan tukang kebersihan. Biarin tadi juga ada tukang kebersihan gitu. Mentang-mentang udah bayar restribusi. Nah, saya mah tidak yakin itu restribusi itu sampai ke tukang kebersihan.
Ya tukang kebersihan mah udah digaji sama Pengda sama Pengprov. Ya syukur-syukur diterima uang kebersihannya dari pengelola pasar. Ya tapi jangan gitu juga lah. Tapi sekali lagi ya, alangkah lebih baiknya kalau sampahnya itu dikumpulkan masing-masing. Dan alangkah lebih baiknya kalau tidak berjualan di situ, atuh masuk ke dalam. Alah, aing mah hese diatur nanti jelema. Iya Mang, susah banget ngaturnya. Pusing saya. Lanjut aja. Nah ini ada rekaman suara wawancara Mang Ono dengan sebuah radio terkait sayembara Bapak Aing. Oh, masih ada yang membicarakan soal sayembara. Masih Mang, masih banyak yang ngebahas. So sekarang diputar aja videonya langsung. Oke, siap. Play. Selama sayembara tangkap begal menggunakan dana pribadi milik KDM, bukan pakai APBD, DPRD akan tutup mata nih. Begitu Pak Ono kira-kira. Ya bukan malah tutup mata, malahan kita dorong kok karena ini bisa positif. Dan kalau misalnya ya sayembara ini menjadi trigger dan diikuti dengan apa yang tadi saya sampaikan, ya bagaimana membangun sistem keamanan semesta, sistem yang diadakan lagi, mitigasi tiap RT RW terhadap kondisi sosial masyarakatnya dilakukan, setelah mitigasi didorong program jaring pengamanan sosial, anak mudanya disalurkan ke panti-panti sosial untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, ya. Terus kerja pemerintah negara, perbaikan ekonomi dilakukan. Ya saya yakin kalau itu simultan dilakukan, secara komprehensif dilakukan, ya menurut saya pasti angkanya akan turun. Nah, jika menggunakan dana pribadi, apakah etis sebuah kebijakan publik yang beresiko tinggi dibiayai secara personal tanpa mekanisme regulasi yang jelas, Pak Ono? Ya saya belum melihat ya terkait dengan regulasi yang mengatur bagaimana seorang kepala daerah atau pejabat publik membuat sayembara tersebut. Tapi positifnya gini lah, kan sama halnya pada saat rakyat membutuhkan bantuan pejabat publik yang secara segera harus diberikan, tapi kalau melalui APBD akan lama, akan prosesnya 1 tahun dan segala macam. Maka gaji-gaji, honor-honor, tunjangan-tunjangan dari pejabat publik itu ya sah-sah saja untuk membantu masyarakat. Nah itu dia Mang hasil wawancaranya. Nah, di video ini juga kita menangkap 2 hal dari yang dibicarakan oleh Mang Ono. Apa aja tuh Mang? Yang pertama, Mang Ono mendukung penuh sayembara yang dilakukan Bapak Aing tadi. Nah, jadi dia siap mendorong katanya, bukan hanya tutup mata kan gitu, tapi siap mendorong karena ini demi terwujudnya apa tadi keamanan semesta atau apa ya tadi ya? Ya itulah pokoknya mah. Nah, yang kedua ini soal masalah pertanyaannya wartawan tadi soal anggaran dananya menggunakan dana pribadi gitu kan? Ya begitu. Ya sekarang Bapak wartawan pertanyaannya dibalik. Kalau menggunakan dana pribadi itu jadi masalah, ya dana pribadi digunakan untuk kegiatan Pengprov jadi masalah, bagaimana dengan orang yang menggunakan dana istilahnya uang rakyat untuk keperluan pribadi? Nah tuh mending mana yo? Aneh kalian mah ya. Ada misalnya pemimpin yang menggunakan uang rakyat, uang negara untuk kebutuhan pribadi, wah udah pasti ribut ya kan, karena itu merupakan tindakan korupsi. Nah sekarang ada pemimpin yang menggunakan uang pribadi ya untuk kepentingan rakyat, dipermasalahin lagi, maunya gimana sih? Ya mungkin maunya mereka sesuai prosedur regulasi aja kali Mang. Dan Mang Ono bilang tadi itu tidak efektif dan efisien. Jadi ini demi efektivitas. Karena apa? Karena kalau ngikutin regulasi birokrasi, keburu basi. Nah betul. Kelamaan. Iya Mang. Sedangkan ada urgensi gitu kan, ada masalah-masalah yang harus ditangani saat itu juga. Nah itu dadakan. Iya, kalau misalnya ada yang sakit membutuhkan pertolongan medis dan ambulan dan sebagainya, atau masa harus dianggarkan dulu di APBD, riweuh atuh. Pakai aja duit yang ada dulu kan gitu. Nah itu skala prioritas. Iya, jadi hal seperti itu tidak perlu dipertanyakan lah. Iya. Lanjut. Terus apalagi? Ada ibu-ibu profesor yang bilang sayembara Bapak Aing karena KDM pusing. Kata saya sama dia yang pusing. Kenapa dia pusing? Oh, mainkan aja videonya biar kita tahu. Oke, coba. Play. Apa KDM itu emosi itu. Emosi dia karena udah pusing bagaimana mengatasi kejahatan seperti ini.
Ya udah yang penting bisa melumpuhkan. Dia memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah. KDM mempersilahkan. Ketik, mempersilahkan masyarakat melakukan penganiayaan. Padahal penganiayaan itu dalam hukum pidana nggak boleh. Ya kan? Melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Yang penting tidak mati. Ya nggak bisa begitu dong. Ini bertentangan dengan hukum. Ya nggak boleh begitu. Nah karena dia pejabat makanya disebut pelanggaran hukum. Saya melihatnya bahwa itu adalah suatu perbuatan yang mengajak masyarakat melakukan perbuatan hakim sendiri. Oke. Itu. Jadi bukannya. Jadi ini seperti provokator dong, Prof. Itu makanya. Nah itu dia Mang. Gimana tuh Mang? Ya, ada lagi aja Profesor liar. Oh liar dia. Ya kan ibu itu sebagai seorang profesor, Ya, harusnya kan mengerti tata bahasa. ya. Jangan mengasumsikan ya perkataan orang lain atau menyimpulkan perkataan orang lain dengan asumsi pribadinya. Seolah dia paling tahu yang dimaksud Bapak Aing. Karena Bapak Aing mengatakan melumpuhkan, dia langsung berasumsi bahwa itu adalah penganiayaan. Di mana ada kata-kata penganiayaan? Nah, Bapak Aing tidak menyarankan itu. Justru kan kalau dianiaya tidak dapat hadiahnya, tidak masuk kategori sayembara, kan gitu. Iya begitu. Nah, masa tidak mengerti ya sebagai seorang profesor, melumpuhkan itu tidak sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan Bapak Aing adalah melumpuhkan sama dengan menangkap. Kalau melumpuhkan sama dengan penganiayaan, bagaimana dengan lalu lintas Jakarta yang lumpuh total akibat macet? Apakah lalu lintas dianiaya? Nah kan jadi aneh konteksnya. Cik atuh ibu, jangan terlalu literleks. Apa itu literlek? Iya, jangan terlalu harfiah dalam mengartikan sebuah kalimat. Ya contoh nih, perkataan ibu tadi membuat kuping Mang Iwan panas. Oh gitu? Ya kan gitu Mang Iwan? Ya. Apakah kuping Mang Iwan terbakar? Ya enggak lah. Kan tidak. Aneh. Itu artinya melumpuhkan itu bukan membuat lumpuh, tapi supaya dia tidak bisa beroperasi lagi. Gitu ibu. Nah itu lebih logis. Nah, ibu juga bilang katanya KDM sudah pusing ini dalam menghadapi masalah kriminalitas. Saya rasa sama ibu yang pusing. Pusing kenapa Mang? Pusing dalam menghadapi kebijakan KDM yang out of the box. Oh iya. Main bowling. Mind blowing. Itu. Iya justru udah dipikirkan sama Bapak Aing mah bukannya pusing. Dah lah ibu, jangan karena istilahnya pengen nyari panggung ya, pengen dikenal, terus memberikan statement-statement yang ibaratnya apa ya, justru memprovokasi. Nah itu. Ya bilang kan tadi yang memprovokasi itu Bapak Aing, ibu yang memprovokasi. Atau yang wawancara tadi yang memprovokasikan dia yang nanya. Oh iya bisa jadi. Ya, para pewawancara emang tidak ada tema lain gitu selain masalah itu. Dan orang-orang yang ditanya apakah ada hubungannya dengan tema itu aja. Iya menteri tanya, profesor ditanya. Iya, wait and see aja. Wait and see. Oke lah, lanjut. Nah seperti yang saya bilang di awal mah ada yang nazar kalau Persija kalah mau jalan dari Monas ke Gedung Sate kan gitu. Ya terus? Ya sempat dibully karena sempat mengelak gitu, tapi akhirnya dia akan melaksanakan katanya nanti hari Minggu. Dan demi perdamaian Rejek dan Boboto akhirnya dia siap melaksanakan. Oh dia siap melaksanakan nazarnya. Ya. Ahok diputar aja videonya biar lebih jelas. Oke siap. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadan ingin klarifikasi tentang perlakuan di video saya yang sebelumnya. Dengan saya berjanji akan jalan kaki dari Jakarta menuju Bandung dari Monas ke Gedung Sate. Saya meminta maaf karena membuat kegaduhan. Dan selanjutnya saya akan menunaikan nazar saya, yaitu dengan berjalan kaki dari Monumen Nasional Jakarta atau Monas hingga ke monumen ikonik Gedung Sate Bandung. Tapi saya mohon juga keselamatan diri saya agar bisa menunaikan nazar saya di kota Bandung itu. Dengan ini saya juga ingin mengkampanyekan misi perdamaian antara pendukung Persija atau Jackmania dengan pendukung Persib Bobotoh. Insya Allah saya akan laksanakan pada hari Minggu
tanggal 8 atau tanggal 7. Sekiranya itu ya kawan-kawan. Saya nazar di live ya, di live. Tapi kita memotong-motong karena persediaan baterai yang terbatas. Tapi saksikan saja di live saya kawan-kawan. Saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya bagi sahabat Boboto dan Viking. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pernyataan dia, Mang, tentang kesiapan. Ya, sebenarnya soal nazar bernazar ini sudah umum terjadi ya di dalam sebuah pertandingan ataupun apapun gitu ya. Saya mendukung kalau emang si abang ini mau melaksanakan nazarnya, insya Allah untuk keselamatan aman ya. Saya yakin bobotoh dewasa lah. Justru mendukung kalau emang tujuannya untuk perdamaian antara supporter di Jackmania dan bobotoh kan gitu. Nah, saya harap benar-benar dilaksanakan karena ada konten kreator yang banyak nazar tapi nggak pernah dilaksanakan nazarnya itu, kebanyakan nazarnya. Mang siapa, Mang? Oh, peci merah Mang Iwan. Oh, dia. Nah, jadi ya buat abang ya yang tadi bernazar, tolong dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan nanti tuanya kayak gitu, kayak si aki-aki itu. Mang kenapa nantinya? Ya, tuanya pecinya merah. Alah, kirain mah kenapa? Dia tinggal ganti warna aja tuh. Nah, ada yang perlu diluruskan dari pernyataan si abang ini. Apa yang perlu diluruskan? Ya, bahwa gedung sate itu bukan monumen. Itu gedung pemerintahan, Bang. Oh iya. Ya, kalau Monas benar monumen nasional. Tapi kalau gedung sate itu gedung pemerintahan, bukan monumen. Ah iya betul itu. Seperti itu. Ya oke, Mang, kita lanjut aja ke hiburan lah langsung. Oke, kita lanjut hiburan. Hiburan kali ini temanya apa, Mang? Ya, tema hiburan kali ini tentang masa kecil yang kurang bahagia. Oh ya, berarti yang main bukan anak kecil atuh. Ya iya tuh. Masa yang main anak-anak juga, kan kemarin udah anak-anak yang main, sekarang orang-orang tuanya. Oh, orang tuanya. Iya, yang tingkahnya kayak anak-anak. Oke lah, langsung aja mainkan yang pertama. Oke, kita mulai yang pertama ya. Play. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Ada aja. Nah itu, dari captionnya kan kelihatan. Ngirim paket, ikut campur. Kelar kali ini paketnya. Jadi si abang paket ikut campur dalam permainan orang lain. Sampai si Nengnya melongo aja, ini orang apa? Kaget ya, Mang. Jadi Neng ya, saya infokan bahwa abang kurir itu lagi nyamar. Sebenarnya dia bukan kurir. Emang dia siapa? Dia ranger hijau, Mang. Alah, ranger hijau. Aduh, dah sok langsung. Berikutnya apa? Nah, yang kedua ini masih tentang lompat tali. Ternyata bukan abang kurir aja yang demen main lompat tali. Ada siapa lagi? Ada ini seorang yang gagah berani pun ternyata mainannya lompat tali. Oh, mainkan. Play. Para anggota TNI ini bikin warganet geleng-geleng kepala saat mereka melihat adik-adik lagi main tali karet dekat markas. Seketika mereka juga ikut nimbrung untuk bermain. Mereka melakukan lompatan tali hingga gerakan jungkir balik yang membuat adik-adik bersorak bahagia. Gak nyangka saya, Mang. Tentara. Dulu lagi sekolah ya, lagi SD. Kalau kita laki-laki ikut nimbrung dalam permainan lompat tali dengan para cewek akan disebut baji, kayak gitu. Oh iya benar. Lah, ini tentara loh. Tentara. Siapa yang berani bilang kayak begitu? Iya, siapa yang berani? Yang penting bisa bikin orang-orang di situ bahagia ya, Bapak tentara. Lanjutkan. Oke, Mang, berikutnya, Mang. Oke, berikutnya adalah iseng tidak memandang usia, Mang Iwan. Maksudnya gimana? Iya, mau anak-anak, remaja, sampai tua kalau iseng-iseng aja. Oh, sok coba mainkan. Coba play. He tried it. Aduh, aki-aki. Itu dinempelin apa sih, Mang?
Itu lakban bekas kardus Bang Iwan, kardus air mineral. Oh, lakban kardus. Iya. Ya begitu kan saya bilang kalau namanya iseng mah nggak mandang usia. Iya bener. Itu kan keisengan kita waktu sekolah dulu ya, waktu SD ya seringnya sih SD kayak iseng-iseng Iya gitu. SD sih kebanyakannya mah. Saya pernah diisengin apa namanya, kan kalau celana kita tuh ada buat sabuk ya, buat sabuk itunya tuh. Nah itu diikat Bang Iwan ke bangku atau ke meja. Waduh. Ya kalau ke bangku mungkin kita misalnya bangun ya bangkunya ke bawah ikut karena diikat ke celana kita. Nah kalau diikat ke meja yang ada apa? Yang ada celana kitanya yang putus yang buat sabuknya itu. Iyalah berat meja mah. Bang. Pernah lagi rambut saya ditempelin permen karet. Aduh bahaya itu. Wah beneran jahil. Iya kalau saya mah suraseri aja ya ditempelin permen karet tinggal digunting selesai. Ini ada yang ditempelinnya perempuan, anak cewek. Kan nangis-menangis dia. Nangis bobai, rambutnya ditempelin permen karet. Aduh bener-bener. Ada aja. Bang, lanjut Bang. Oke, berikutnya ini tentang terciduk Bang Iwan. Terciduk? Ntar dulu. Terciduk gimana sih maksudnya Bang? Ada 3 video terakhir ini tentang terciduk temanya. So, coba mainkan. Nah, kita lihat. Play. Oh my god. Pada kabur mereka Bang. Kaget abang-abangnya. Ganggu kesenangan orang aja. Iya itu ada ibu-ibu yang mau nyusul anaknya yang lagi main. Ibu-ibu juga kaget. Anak gua main sama abang-abangan. Tapi abang-abangan yang ke bawah. Tapi ternyata mainnya main masak-masakan. Kacau. Gak apa-apa lah ya. Kalau main masak-masakan mah. Katanya 3 video berarti masih ada yang terciduk lagi. Ada yang terciduk lagi. Oh, coba mainkan. Oke. Play. Kalau yang ini mah terciduk sama bininya. Itulah. Apakah cita-citanya tidak tercapai ya untuk jadi supir truk? Oh, masa sih? Kita nggak tahu. Jadi yang punya truknya kali Mang. Yang jelas itu memberikan kebahagiaan dan kenangan dia bahagia di masa kecil gitu kan. Jadi sebenarnya kalau orang dewasa bertingkah kayak anak kecil bukan artinya masa kecilnya kurang bahagia. Iya, terus apa? Ya justru dia ingin mengenang lagi masa-masa bahagia saat kecil. Itu sebenarnya. Oh iya. Iya. Nah, seperti video yang terakhir ini sama terciduk. Terciduk apa nih kali ini? Ya, hampir mirip lah sama video yang 2 video yang sebelumnya. Oh, coba mainkan. Kita mainkan. Play. Pesan 2 ya, pesan 2. Oh, pesan dua kan. Iya, sabar, pelan-pelan, sabar, mohon pelan-pelan. Kamu mundur dulu ya. Sabar. Mana kecap mana kecap? Oh, ini. Sabar. Anja. Iya, sama sama yang tadi Mang. Lagi dagang-dagangan. Iya, tapi yang ini lebih ekspresif Bang Iwan. Oh iya bener. Kecap mana kecap? Kecap. Kocak, ekspresinya juga kocak pas ketahuan. Bener-bener menjiwai ya. Ya bener udah kayak bocah lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, Apa yang jadi pertanyaan? itu si abang itu dalam rangka jualan apa pakai kecap? Bakso. Alah, ini penting pertanyaan teh. Tapi ini yang paling lucu sih Mang. Tapi ini yang paling lucu Mang untuk hari ini. Ya, iya. Yang bikin lucu itu adalah karena tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai? Ya kalau abang yang sebelumnya main masak-masakan mungkin dia wajahnya wajah koki. Yang ini wajah apa? Wajah petinju Bang.